itu di bidang sosial, yaitu bijak dalam bermedia sosial. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya, agar kegiatan kita bisa lancar. Jadi mungkin adik sebelah kanan saya boleh memimpin doa untuk baca surat Al-Fatihah. Sebelum mulai kelompok kali ini, mari kita berdoa dulu. Doa dulu. Doa selesai. Oke. Nah, selanjutnya karena kan mungkin adik-adik sini sudah saling mengenal, tapi saya belum kenal adik-adik. Jadi saya mau berkenalan dengan kita, tapi dengan menyebutkan nama, kemudian nama panggilannya. Nah, oke, mungkin dari sebelah kiri saya. Nama saya Nini Taurata baru dipanggil Ani, bisa dipanggil Ani. Yang di sebelah. Nama saya Nurul Nabil, bisa dipanggil Sal. Nama saya Nurul Abdullah, bisa dipanggil Fatima. Nama saya Dolin Permata Cinta, bisa dipanggil Dara. Nama saya Aziza Irana, biasa dipanggil Nafisa. Nama saya Muhammad Ali Fahri Aswar, bisa dipanggil Dita. Nama saya Muhammad Farid Ademi, bisa dipanggil Farid. Nama saya Dika Putra Nawadi, biasa dipanggil Dika. Nama saya Muhammad Regan Sulimas Berat, biasa dipanggil Regan. Nama saya Dimas Lagi Satya Putra, biasa dipanggil Dimas. Oke, jadi kan saya sudah mengenal sedikit beberapa dia saya tangkap ya, saya hafal namanya. Nah kemudian jadi seperti yang tadi kegiatan kita di bidang kelompok tujuannya itu mencegah masalah adik-adik dalam pengambilan keputusan ataupun dalam bertindak. Nah jadi di sini tuh deh ada namanya dalam asas-asasnya itu ada pertama kerahasiaan. Jadi semua yang kalian ucapkan, yang kalian sampaikan di forum ini tuh hanya kita saja yang tahu. Kemudian yang kedua itu ada kesukaraan. Jadi kesukaraan itu sudah terlihat dari awal, di mana adik-adik itu sangat inisiatif untuk datang ke sini, bantu kakak untuk melakukan bimbingan. Kemudian juga ada kekinian. Jadi maksudnya kekinian itu masalah yang kita bahas itu tentunya kan dalam media sosial itu tidak asing lagi bagi adik-adik. Nah selanjutnya nanti setelah kita melakukan perkenalan ini, kita akan bermain games, kemudian kita mendengarkan materi, terus adik-adik merefleksikan materi dengan mengisi LKPD. Itu tadi saya suruh bawa alat tulisnya. Nah, jadi kita kesepakatan dulu waktu. Jadi ini kan tadi saya bilang sesuai sebenarnya tidak sampai jam 45 menit. Karena dituliskan juga dengan jadwal adik-adik nanti akan masuk di kelas lain. Nah, jadi kita akan bermain games dulu. Nah, kita sudah saling mengenal di sini sama teman-teman tak? Sudah. Oke. Jadi permainannya itu apa ya? Ini. Jadi adik-adik semua tutup mata. Nah, tutup mata. Katanya kan sudah saling mengenal tuh. Nah, jadi kita tutup mata, kemudian nyanyi lagunya misalnya kayak Cica-Cica. Jadi siapa yang pegang ini, dia tetap tutup matanya. Nah, siapa yang pegang ini dia tetap tutup matanya. Kemudian yang lainnya buka. Kemudian siapa yang saya rasa pegang pundaknya, dia nanti saya ada perintahnya. Jadi yang pegang ini itu dia menebak. Dan soalnya siapa itu? Katanya kan saling mengenal kita. Ya, jadi mau dites ini apakah kalian saling mengenal atau bagaimana? Oke. Di Oppo ya sambil nanya Cica-Cica. Di ini kalau tuh nanti lagu saya pegang, siapa yang saya pegang pundaknya itu yang memperagakan, dan yang memegang ini dia menebak. Oke, mulai ini dari sini. Tutup matanya. Ya, mulai lagunya apa? Balonku atau apa Cica-Cica? Kita nyanyi bareng-bareng itu kan? Iya, nyanyi bareng-bareng saja. Oh, enggak. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau darah, hatiku sangat kacau.
matanya tutup matanya. Yang lainnya selain Farel bisa membuka. Coba perhatikan suara ayam. Kalian nanti pada makan, nama dibuka mata. Kukuruyuk. Dia main suaranya. Buat mikir. Siapa? Damai kok buka. Ulang mereka. Kukuruyuk. Gampang. Nih, Orang di depan kuih ya. Siapa? Iya benar. Siapa? Tebak di siapa? Nafisa kak. Benar? Bodoh kau ini. Galuh kak galuh. Benar. Nah, oke, karena kan salah tuh jadi satu kali lagi kita ulang. Lagunya nih kalau pada di mampu lagi nah. Nanti yang dapat ditahu itu apa aturan permainannya? Ngerti. Oke, ya silakan dioper. Menyanyi lagi 1, 2, 3. Ada 5 rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau, balonku tinggal lompat, ku pegang erat-erat. Oke. Gak boleh buka mata nah yang pegang itu. Tidak, enggak. Ya, yang lain boleh Mi. Ya. Ini. Peragakan suara monyet. Terima kasih. Nah, boleh buka mata nah yang pegang dapat tadi. Betul? Benar. Iya, benar. Uwa dia betul. Uwa. Dan Dika lepas sekali ketawanya. Iya, kita tahu ketawa duluan kita lagi ini. Oke. Sudah Mi? Mungkin lanjut ke materi? Boleh. Oke. Nah, jadi tema kita kali ini adalah yaitu bijak dalam bermedia sosial. Nah, coba bisa ditebak kalau yang ini WhatsApp, yang ini Facebook, kayak ini Instagram, Coba-nya. Telegram, YouTube, Twitter, Google, TikTok. Oke, ditahu semua di. Dipakai semua ini media sosialnya. Iya. Apa yang tidak? Telegram. Facebook. Dan bayarnya sekarang Facebook di. Buat Dan orang yang tua juga. Apa? Buat orang tua aja. Tapi pasti dulu pakai Facebook kita. Tidak. Ya tahu. Berarti nggak alih jadi. Oke, jadi kira-kira dari sosial media ini menurut tak bisa menimbulkan masalah? Bisa. Oke, bisa. Nah kemudian saya minta mungkin salah satu dari kalian yang bisa berikan contoh masalah misalnya yang terjadi pada salah satu sosial media ini. Ya, siapa nak bisa? Iya kak. Ya. Kalau saya sendiri ada saya rasakan efekku sama TikTok. Karena kan kalau TikTok itu kalau kita scroll pasti ada algoritmanya toh dan dia bakal muncul kayak apa yang kita suka dan pada akhirnya kita bakal attracted sama konten-konten yang ada dalam situ. Jadinya kita nggak sadar dengan apa yang terjadi di depan tak sekarang. Kita malah fokus ke layar tak. Dan itu saya rasakan memang dampaknya sih jelas. Oke, berarti itu dia bisa menimbulkan masalah kan? Iya kak. Kalau dari laki-lakinya? Jangan tunjuk yang kalian rasakan bisa aja kan nggak apa-apa atau untuk terus apa kira-kira masalah yang bisa timbul dari sosial media itu? Apa? Siapa lagi namanya? Giva nih ya kayak. Giva. Soalnya kan sadar bukan jadi ya kan salah. Nggak bisa nggak belajar. Ada kak. Ya,
Kak. Ya, silakan. Dapat baju. Kan kalau di media sosial begitu kan biasa ada berita-berita, baru ada juga orang yang memberikan berita palsu, Ya. sehingga ada beberapa orang percaya gitu. Jadi mungkin itu salah satu masalah juga. Oke, baik. Jadi serasa adik-adik dari dampak ataupun masalah yang ada terjadi pada sosial media ini, adik-adik sekiranya rasakan di selanjutnya. Salah. Mama kasih laki-laki padahal belum. Nah, jadi masalah penggunaan sosial media yang pertama itu ada cyberbullying. Tahu jadi semua cyberbullying? Tahu. Apa beda? Pemberian. Ya, betul. Yang kedua ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu contohnya, siapa sih bisa kasih contoh? Kayak berkomentar tuh. Nah, itu yang berkomentar jelek itu siapa? Orang Netizen. Nah, betul, asing itu kan. Yang ketiga mengubah rahasia. Biasa juga itu kalau sosial media yang menjadi memang privasi tak sendiri, pasti tentunya ada kayak membocorkan atau dikirim bisa dipesannya satu kali ya terbongkar rahasianya. Kemudian yang keempat itu memicu kejahatan. Nah, dari sosial media itu tentunya juga bisa memicu kejahatan. Kejahatan itu seperti mungkin pinjaman online. Nah, kan itu kalau sosial media misalnya kita foto KTP, disebar KTP-nya bisa pinjol kan? Nah, kemudian yang kelima itu pornografi. Tentunya adik-adik sudah tahu ya kalau pornografi itu adalah hal yang sangat buruk untuk usia apalagi sosial anak-anak sekolah. Nah, kemudian perkembangan emosi dan fisik. Adik-adik biasa nggak sih merasakan masalah pada perkembangan fisik kalian kalau misalnya berkaitan dengan sosial media? Contohnya itu kalau kita scroll TikTok, nggak lihat jam, otomatis kurang tidur kan? Nah, nanti dia itu mengganggu dalam perkembangan fisik kalian, kemudian perkembangan emosi. Misalnya adik-adik kalau lihat berita, contoh ya, misalnya berita perselingkuhannya, CLV-nya dan apa? Salim. Kalian ikut emosi tidak? Bisa kalau terlalu didalami. Itu kan? Bisa kan kalau terlalu didalami. Nah, jadi dari beberapa 6 masalah ini itu merupakan masalah-masalah yang muncul ketika kita menggunakan sosial media. Kemudian yang kedua, nah jadi selain munculnya masalah dalam bermedia sosial itu tidak hanya selalu salah ya, maksudnya tidak hanya negatif, tentunya juga ada dampak positif. Yang pertama, mempermudah berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, tentunya dari media sosial itu kita bisa mengakses banyak orang. Misalnya kalau dari jauh ada kerabat, teman dari luar negeri ke luar kota, pasti itu kan mempermudah untuk bisa berkomunikasi kan melalui sosial media, WhatsApp, Instagram ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, memperluas pergaulan. Biasanya itu sosial media memperluas pergaulan karena kenapa? Misalnya kita punya teman, nah teman itu mau berkenalan dengan teman, otomatis kita memiliki banyak teman kan? Kalau melalui sosial media hanya karena biasa kayak dilihat foto, ih siapa ini cantiknya, gantengnya, temanmu ini, temannya mana, mau berkenalan. Nah kan otomatis kita mempunyai banyak teman. Kemudian yang ketiga, jarak waktu bukan lagi masalah. Nah itu yang tadi saya bilang, teman atau kerabatan di luar kota, luar negeri atau bagaimana itu sudah bisa diakses melalui sosial media dan bukan lagi jarak dan waktu jadi masalahnya. Kalau kalian rindu sama pacar atau siapa atau orang tua yang ada di luar kota. Kemudian yang keempat itu lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Saya tanya dulu, siapa di sini yang punya second account? Oh, laki-laki juga banyak di. Kalau first account tak pasti tidak ada SG tak. jarang. Oh ada di itu yang penting tapi kalau di second account pasti teman-teman dekat kita. Iya kak. Nah itu sih merupakan dari dampak dari sosial media kan. Di Instagram itu ada fiturnya bikin beberapa akun, biar sampai 5 mungkin ada juga orang tahu. Nah di situ itu biasa kalau akun-akunnya kayak teman-teman dekat tadi lebih mudah untuk mengekspresikan diri tak. Kemudian yang kelima yaitu penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Ya, maksudnya di sini informasinya itu tentu kayak misalnya di-share tentang sesuatu itu kan pasti cepat. Hanya saja apa yang menghalang kota tak ada atau tidak, ya kan? Nah, kemudian yang keenam, biaya lebih murah. Jadi dulu itu kan kalau misal kita mau berkomunikasi dengan
tentunya kita kirim surat dulu ke kantor pos. Jadi itu kan membutuhkan biaya. Nah sekarang kan sisa kirim sudah terkirimkan, sisa daerahnya juga mau baca, balas atau kirim doang. Nah kemudian itulah tadi dampak-dampak positif dari bermedia sosial. Kemudian yang selanjutnya dampak negatifnya. Nah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Biasanya itu dulu kan itu orang kayak intens gitu bertemu, kayak gampang sih kalau misalnya ketemu ke ini, tapi kalau di sosial media itu kayaknya biasa kayak virtual saja, apalagi ada video call. Nah itu sebenarnya juga merupakan dampak dari apa ya, kayak kita jarang berkomunikasi, kita jarang bertemu sama teman-teman ataupun kerabat. Kemudian yang kedua, interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Nah ini sama seperti yang pertama tadi, karena otomatis kan beda. Kalian rasa nggak sih kalau misalnya ketemu langsung sama bicara ketemu langsung ataupun melalui virtual itu beda atau sama rasanya? Beda kan? Nah itu termasuk dari dampak negatifnya. Kemudian yang ketiga, membuat orang kecanduan terhadap internet. Nah kalau saya rasa pribadi itu TikTok yang sangat membuat candu, ya kan? Nah semua apalagi FYP-nya itu semua yang lucu-lucu, kasihkan maki, dan tugas maki. Nah kemudian keempat, rentan terhadap pengaruh orang lain. Nah biasanya itu rentan terhadap pengaruh orang lain, masalah seperti ujaran kebencian. Kalian misalnya ada kalian benci toh, lihat saya kok ini anunya ini sertanya begitu ya. Itu melalui media sosial itu sudah sangat memberikan dampak negatif dan buruk kepada orang lain. Yang kelima, masalah privasi. Jadi biasanya itu juga orang kalau di sosial media itu ada kayak, jangan lihat ke WA aku, privasiku ini. Jangan lihat Instagram privasiku ini. Nah itu kalau misalnya kalian terlalu menyimpan juga di media sosial privasi kalian, itu juga bisa dibilang berbahaya karena kan kalau atas akun gampang nih ya, kemudian kena menimbulkan konflik. Nah itu kalau lebih sama dengan dan seperti tadi. Tentunya kalau misalnya konflik kita ada salah bilang, kan lain itu cara bicara langsung, lain juga intonasi nada bacanya chat itu kan. Nah itu otomatis bisa menimbulkan konflik. Kemudian selanjutnya itu tips mengurangi penggunaan sosial media. Yang pertama itu olahraga dan aktivitas fisik. Adakah di sini yang olahraga tapi sambil main HP juga, sambil bermedia sosial? Ada? Nggak ada di. Oke, yang kedua yaitu membaca, baik itu membaca artikel kah, membaca buku, novel. Nah yang ketiga itu berkumpul dengan teman dan keluarga. Di sini kalian merasa asik nih kalau misal ketemu sama teman kita terus berkumpul tapi tidak pegang HP. Asik cita? Nah, tapi kadang juga kalian kumpul tapi main HP. Dan itu pasti mengurangi komunikasi kan? Karena kayak jadi sibuk mandiri HP ku masing-masing, temanku juga. Nah, ya itu merupakan juga tips mengurangi itu ya, berkumpul dengan teman, cerita, bertukar cerita, curhat apa. Nah itu boleh. Keempat. Nah sudah kan kita dipahami videonya. Nah di dalam videonya itu apa? Oke. Jadi kalian sudah simak videonya, kalian juga sudah simak materinya. Jadi di sini kita akan namanya brainstorming soal pendapat. Jadi berapa tuh di sini 10 di? Mungkin ada satu kartu begini 2 orang minat. Oke, mungkin kabeh. Kita minat ambil. Nah, jadi saya mau dari sebelah ini, mau siapa tadi namanya? Andika, oke. Coba baca kartunya, kemudian kalian memberikan tanggapan terkait di kartu itu. Kalian pernah rasakan, kalian pernah lakukan atau tidak? Jadi ada situ kan benar salah. Jadi apa pernyataannya di situ, kalian ungkapkan benar atau salah dan berikan alasannya. Itu mungkin bisa berdasarkan pengalaman kalian. Nah, kalau saya pernah lakukan ini, saya tidak pernah. Nah, oke, mungkin boleh dibilang benar. Nah, karena kan kalian pernah lihat bentuk dari perilaku itu.
Mungkin mungkin dipersilakan siapa Dika. Dua kita sama Karen, jadi Dika dulu bawa Karen. Saya suka melakukan bullying di dunia maya. Salah karena bullying apa? Tidak lagi. Berdasarkan pengalaman pernah ki atau tidak? Karena bullying bisa berdampak kepada pengguna. Jadi bisa. Tapi pernah melakukan bullying? Pernah. Bagi benar itu bagi kita, bukan salah. Benar. Salah. Bagus. Kan di dunia maya beda. Oh, oke. Selanjutnya Karen. Ya, benar nggak? Tapi saya tidak pernah lakukan. Cuma lihat bisa ya. Oh, melihat. Nah, oke. Jadi itu nah kayak begitu Saya contohnya buktinya. nah tindakannya dari pembagian kartu itu. Kemudian yang bukan Nafisa. Siapa lagi namanya? Siapa belum? Ya kita sama. Ya oke. Jadi kartu yang kita dapat itu boleh dilihat. Kita ya. Baca dulu. Sibuk di sosial media, dunia maya hingga lupa dengan kehidupan nyata. Benar atau Menurut salah? saya benar karena apalagi kalau libur panjang pasti saya cuma scroll TikTok baru cuma kemarin Nah, oke, selanjutnya. Menurut saya juga benar karena saya juga pernah alami pas libur panjang. Pokoknya saya disitu main media sosial dan menuju setiap hari karena kayak ketemu sama teman-teman juga pada nggak bisa. Oke. Kalian siapa Saki? Zaki. Oh Dimas. Oh maaf, maaf, maaf. Coba baca itunya. Berbahas komunitas di media sosial dengan bahasa yang tidak sopan. Menurut saya salah sih karena sana mungkin untuk dari yang saya lihat itu banyak sekali yang berkomentar dengan bahasa yang tidak sopan dan itu mungkin bisa berdampak kepada kita yang terkena komentar Kalau yang di sebelahnya? Saya salah karena tentunya komentar di media sosial dengan bahasa yang tidak sopan itu membuat kebiasaan yang buruk dan bisa berakibat salah paham juga. Oke. Itu kita pernah lakukan atau tidak? Tidak sih. Oke, berarti kita tahu dia bilang salah. Kalau kita pernah lakukan? Oh, pernah. Tidak apa-apa, itu sekiranya kalian tahu sekiranya itu merupakan hal negatif atau buruk dari sosial media itu berarti sekiranya kita bisa gunakan sosial media itu dengan baik dan benar. Kemudian lagi yang Menyebarkan berita hoax di media sosial itu salah karena kalau misalkan kita nyebarin informasi palsu itu masyarakat bakal berasumsi yang negatif terus ke penyebaran cepat ya jadi nanti banyak isu-isu palsu. tapi pernah dilakukan? Dari kemudian yang sebelahnya? Saya juga salah karena bisa bikin pengalaman terus Aku bangga. bisa bikin salah paham. Tapi pernah dilakukan? Kalau kita menjadikan baca coba menjadikan sosial media untuk mencari informasi yang baik itu benar kenapa bisa benar? karena di media sosial itu kan sekarang itu informasi-informasi itu lebih sering untuk disebarkan lewat media sosial dulu kan lewat televisi atau apa. Oke. Tapi perlu diingat lagi media sosial itu nggak belum tentu benar. Iya, Kak. Kemudian terakhir Nafisa. Kalau saya menyebarkan atau mengupload video atau hal yang tidak senonoh, kalau menurutku ini salah karena kan mungkin juga beberapa orang pakai media sosial itu untuk untuk niat yang baik, bukan untuk melihat hal yang tidak senonoh. Jadi menurut saya ini salah untuk dilakukan. Ya. Jadi terima kasih karena kalian sudah berikan tanggapannya terkait dari kartu flash yang sudah saya bagikan. Kan tadi kalian sudah
dapat materi dari sini terkait apa saja masalah yang ada di media sosial, apa dampak positif dan negatif dari bermedia sosial, dan juga apa tips dalam penggunaan media sosial serta cara bijak dalam bermedia sosial. Nah, jadi karena mungkin waktunya tidak lama lagi, jadi saya mau bagikan ke KPD diisi sesuai dengan pemahaman tanah.
nanti kalau sudah nah. Curhat kita wih. Jawaban biasa terima aja. Jawaban biasa. Baca. Mau? Hah? Apa? Bentar. Jawaban biasa. Sudah nih? Oke, saya minta satu laki-laki dan satu perempuan untuk menyampaikan terkait apa yang kalian tulis di situ. Itu Pavel. Iya. Baca soalnya. Baca. Supaya temannya juga dengar kita. Berdasarkan pengalaman pribadi Anda, masalah-masalah apa saja yang sering ditemukan dari penggunaan sosial media? Menurut pengalaman saya selama bermain sosial media, masalah yang saya dapatkan yaitu cyberbullying, penyebaran hoax, dan kebocoran masalah privasi. Lalu yang kedua, tuliskan dampak positif dan dampak negatif apa saja yang kalian temukan dari penggunaan sosial media berdasarkan pengalaman. Untuk dampak positifnya itu ketika kita menggunakan sosial media, kita bisa mudah mengakses informasi maupun berita terbaru dari seluruh dunia. Tapi dampak negatifnya juga yaitu informasi tersebut bisa menjadi hoax atau tidak untuk benar. Nah, yang terakhir, tuliskan apa yang dapat kalian lakukan untuk mengembangkan perilaku bijak dalam bersosial media. Salah satunya itu menjaga cara berbahasa dan tidak mengubah bahasa yang lain. Kalau ada ceweknya mungkin. Ya. Berdasarkan pengalaman pribadi Anda, masalah apa saja yang sering ditemukan dari penggunaan sosial media? Kalau saya, itu yang saya lihat dari sosial media, kalau saya pakai sosial media itu kesalahpahaman dan berkomentar buruk. Coba tuliskan dampak positif dan dampak negatif apa saja yang kalian temukan dari penggunaan sosial media berdasarkan pengalaman. Positifnya, kita dapat punya banyak kenalan dan mencari informasi baru di internet. Dan negatifnya, kita bisa saja jadi kecanduan dan lupa waktu, bahkan mengurangi komunikasi di dunia nyata. Tuliskan apa saja dapat kalian lakukan untuk mengembangkan perilaku di sosial media. Satu, menyebarkan informasi yang bermanfaat. Kedua, berkomentar
sosial, bagaimana cara menggunakannya. Nah, selanjutnya boleh dikumpul ya KPD-nya. Jadi saya minta yang lain lagi, kira-kira kenapa sih kita itu harus bijak dalam media sosial? Oke, dari sebelahnya Ani, ya. Kenapa kira-kira kita harus topik ini bijak media sosial itu kenapa itu menjadi penting menurut kalian? Apa lagi? Kalau menurut Dimas, kenapa topik ini penting? Biar kayak mungkin ada orang-orang tidak tidak media sosial tidak menyebarkan hoax, tidak melakukan seperti Oke, jadi terima kasih Dikani karena kan untuk waktunya juga sudah mau habis. Jadi mungkin nanti bimbingan yang lain dilakukan oleh kakak-kakak lain, mungkin dengan tema yang lain, topik yang lain. Karena saya bijak dalam media sosial. Jadi sebelum kita keluar dari ruangan, saya minta tolong lagi dengan evaluasinya. Jadi di sini kalian isi nama siswa, kemudian kelas dan tanggal hari ini. Maaf nah kalau ada info dari pernyataannya. Kemudian ternyata minta kalau STS itu sangat tidak setuju, TSS setuju dan SS sangat setuju, dan itu yang kalian rasakan sekarang setelah mengikuti kegiatan. Dan mungkin kalian boleh cek sih saya. Kalau sudah boleh dikumpul. Senyum siapa? skor udah 5S total skor biar itu sendiri nanti setuju. Oke adik-adik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik karena telah bersedia dan sangat inisiatif untuk mengikuti dan terlibat aktif juga dalam kegiatan ini. Rasa juga sudah cukup, jadi dari topik ini saya juga bisa menyimpulkan kalau adik-adik dalam bermedia sosial itu harus hati-hati karena kalau saya rasa itu media sosial itu sangat berbahaya.
Jadi kita harus filter itu informasi-informasi yang ada di media sosial, jangan asal-asal menyebarkan dulu. Kan biasanya kan kita sudah tidak lazim lagi dengan kata hoax. Nah jadi perlu adik-adik untuk bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan konflik ataupun yang lain tadi yang sudah dijelaskan oleh dampak negatifnya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik karena mungkin waktunya sudah habis. Terima kasih. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin boleh dipimpin doanya yang laki-laki. Nah, soal apa ya? Soal Rasul. Sebelum kita mengakhiri